Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan bisa bertemu kembali, berkumpul bersama untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kita, mengizinkan kita untuk berkumpul, bertemu kembali. Suatu berkat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami bisa bertemu kembali, berkumpul kembali untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati jemaat-Mu, supaya mengerti apa maksud dan tujuan dari firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul dari perikop yang baru saja kita baca adalah tentang menasihati sesama saudara. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri, seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Tujuan Matius ini menuliskan Injil Matius adalah untuk menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kehidupan Yesus dan untuk menggenapi nubuat-nubuat Tuhan dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam satu perikop ini terdapat 6 ayat, tetapi saya tertarik untuk membahas 2 ayat terakhir, yaitu ayat 19 dan ayat 20. Pada ayat 19 dikatakan bahwa, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jelas bahwa ayat ini menjelaskan tentang persekutuan dan perkumpulan antar orang-orang percaya. Nah, orang percaya yang seperti apa? Orang percaya itu adalah kita. Orang percaya itu adalah mereka yang mengaku Allah sebagai Bapa mereka. Kita yang berada di tempat ini adalah orang-orang percaya itu, karena kita mengaku kalau Allah itu adalah Bapa kita dan Tuhan kita, dan kita mempercayainya. Allah selalu siap untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk berdoa, maka tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Di dalam kitab suci, banyak sekali janji mulia Allah dalam menjawab setiap doa-doa orang percaya. Namun, firman ini secara khusus mendorong kita untuk berdoa bersama, yaitu berkumpul di dalam satu persekutuan, menaikkan doa dan dalam kesepakatan. Nah, dari ayat ini dijelaskan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, apa maksud dari kata sepakat? Kata sepakat sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu symphoneo, yang artinya harmonis, bersama, bersatu, kompak, setuju. Dalam ayat ini, Yesus memberikan janji yang luar biasa untuk kita, yaitu ketika kita berdoa, maka Yesus akan siap untuk mengabulkannya. Ketika kita bersatu dalam persekutuan, sepakat untuk memanjatkan sebuah doa, maka
Tuhan akan selalu mengabulkan dan menjawab doa-doa kita ketika kita percaya dan kita lakukan di dalam namanya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan memberi kita kesempatan untuk meminta apapun juga di dalam doa kita, maka Tuhan akan mengabulkannya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam doa kita, bagaimana doa yang benar itu? Yaitu doa yang dilandasi dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kita berdoa tapi kita masih setengah-setengah, masih setengah percaya nggak percaya sama Tuhan. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita harus mengimaninya, kita harus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan melihat isi hati kita. Perlu kita ketahui bahwa seorang yang percaya tidak dapat melakukan doa sepakat dengan orang yang belum percaya, kecuali doa itu adalah untuk keselamatan orang yang belum percaya tersebut. Jadi, di sini Tuhan menginginkan dua orang percaya atau lebih berkumpul, meminta, berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan. Ketika kita mengizinkan pikiran Kristus menguasai kita, ketika kita mengizinkan kuasa Roh Kudus masuk di dalam hati kita, maka percayalah sesuatu yang luar biasa akan terjadi di hidup kita. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita memanjatkan doa bersama-sama dan ada kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, maka tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan selalu memberikan perhatiannya untuk kita. Tuhan memberikan perkenaan khusus terhadap jalinan persaudaraan yang kita bangun terhadap orang-orang percaya lainnya. Seperti kita di tempat ini, kita dapat membentuk persekutuan baik di gereja maupun dalam keluarga. Peran keluarga sebenarnya sangat penting dalam membangun iman kita, karena kita berawal dari keluarga. Jadi, motivasi awal kita untuk percaya dan beriman adalah berasal dari keluarga. Dari mana kita memulai kesepakatan itu? Yaitu mulailah dari diri sendiri. Maksud dari kesepakatan yang dimulai dari diri sendiri ini adalah inisiatif untuk bersepakat terlebih dahulu harus sudah ada dari dalam diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kesepakatan itu terbangun dengan sendirinya tanpa ada yang memulainya terlebih dahulu. Jadi mari kita memulai dari diri kita sendiri. Setelah kita sudah sepakat dengan diri kita sendiri, maka kita bisa mengajak orang lain untuk datang bersekutu. Ketika ada orang lain yang tergerak hatinya untuk bersekutu, maka marilah kita mengajak orang-orang itu untuk bersepakat di dalam doa. Kita memanjatkan doa-doa yang ingin kita doakan dengan sepakat dengan saudara-saudara kita di dalam persekutuan kita. Kesepakatan paling awal adalah kesepakatan antara diri kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah bersepakat dengan Tuhan, diri kita sepakat dengan Tuhan, maka bukti yang dapat kita tunjukkan adalah kita siap untuk melakukan segala apapun yang difirmankan Tuhan. Kita siap untuk menaatinya, mendengarkan perintah-perintahnya, karena kita sudah sepakat di dalam Tuhan. Dan kita siap melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu melalui apa kita dapat bersepakat? Ya, dengan persekutuan kita berkumpul di gereja, beribadah, berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya. Itu kita dapat bersepakat di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pribadi yang setia kepada orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihinya dan mencarinya dengan ketulusan hati. Tuhan hadir dalam setiap persekutuan bukan karena jumlah yang banyak, tetapi Tuhan melihat
isi hati kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita ketika kita benar-benar mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Tuhan juga menjawab setiap doa-doa kita, bukan karena kata-kata yang kita panjatkan dalam doa kita itu indah, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam berdoa, karena kemurnian hati untuk mencari Tuhan. Kristus selalu hadir di dalam diri orang percaya. Di sini ia berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, maka dia akan berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, kita didorong untuk bersekutu untuk tujuan-tujuan yang kudus. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam sebuah persekutuan, maka kita akan melakukan yang diinginkan Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, karena kita menyadari kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita, bukan hanya di dalam persekutuan, tetapi di dalam setiap waktu, setiap saat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu di samping kita. Oleh karena itu, kiranya kita selalu bersikap yang terbaik dan yang diinginkan Tuhan. Sebagai manusia, kita hanya bisa untuk saling menguatkan dan meyakinkan bahwa Tuhanlah yang bekerja atas kita, dan apapun yang dilakukan Tuhan untuk kita, semuanya itu baik. Oleh karena itu, kita harus berdoa, meminta pimpinan Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hidup kita. Kita dapat melihat lewat dari pelajaran-pelajaran yang kita terima setiap harinya. Contohnya, kita dalam masalah, kita bersedih, sakit, ekonomi yang kurang baik, kegagalan, dalam kondisi apapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Persekutuan adalah bagian dari pembentukan iman Kristen kita, karena dari persekutuan kita dapat saling menguatkan, memotivasi, menghibur, dan di dalamnya juga terdapat kasih. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita tidak punya waktu atau tidak punya kesempatan untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar, maka Tuhan menginginkan 2 atau 3 orang atau lebih untuk berkumpul di dalam namanya. Tuhan akan menerima itu. Kita harus siap untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa, yang kita mampu. Dan Tuhan akan tetap menerimanya, karena Tuhan melihat hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlah yang banyak. Tuhan melihat kesungguhan hati kita dalam memuji Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini mendorong kita untuk berkumpul dengan janji bahwa Kristus akan hadir. Secara umum, Kristus selalu hadir di mana saja, tetapi yang dimaksud di sini adalah kehadirannya secara khusus, di mana ada orang percaya, ada orang kudusnya berkumpul, maka dia akan berada di situ, dia akan bersemayam di situ. Kristus hadir di tengah-tengah kita untuk menguatkan kita, menyemangati kita, dan menghibur kita. Tuhan hadir di dalam hati kita. Secara rohani, rohnya akan hadir di dalam kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, kalau ayat ini kita perhatikan, terlihat jelas bahwa kehadiran Kristus di dalam persekutuan itu telah dijanjikan, sehingga hal itu harus kita doakan terus dan kita pegang teguh, dan kita harus mempercayainya. Dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 tertulis, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Allah menghendaki kita untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara kita di dalam sebuah persekutuan. Persekutuan yang bagaimana? Persekutuan yang diinginkan Tuhan adalah mengasihi saudara-saudara kita yang lain, tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban, memberi waktu untuk saudara-saudara kita yang lain, berbagi cerita yang jujur,
bersaksi kepada mereka, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa kita pelajari dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua hidup bersama-sama di dalam persekutuan. Kita saling menguatkan, mendorong, memotivasi, menasihati sesama kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan pertolongan orang lain di saat kita terjatuh. Kita membutuhkan orang yang mengangkat kita ketika kita dalam masalah. Kita membutuhkan saudara yang bisa menguatkan iman kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya kita tetap membangun relasi yang baik dengan saudara-saudara seiman kita dengan baik, supaya kita mempunyai sahabat di saat kita dalam masalah, maupun di dalam kesusahan, maupun dalam kebahagiaan. Kita tetap bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kiranya kita terus menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.